Suasana sejuk dalam hubungan antar tokoh politik tanah air tersaji pekan ini. Presiden Joko Widodo mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang pada pemilihan presiden lalu menjadi rivalnya. Sementara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mendatangi kediaman Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga pernah menjadi wakilnya beberapa tahun lalu. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan selama 2 jam lebih dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin 31 Oktober 2016 lalu. Pertemuan tertutup itu menurut Presiden hanyalah sebagai silaturahmi untuk memenuhi janji yang pernah disampaikannya kepada mantan rivalnya dalam Pilpres 2014 itu. Prabowo menyambut Jokowi dengan memberikan salam penghormatan. Keduanya lantas masuk ke pendopo dan langsung menggelar pertemuan tertutup. Pertemuan berlangsung selama 2 jam. Jokowi mengaku sempat diajak makan nasi goreng dan naik kuda bersama di Hambalang. Pada kesempatan itu, Presiden mengimbau kepada seluruh masyarakat, termasuk para tokoh agama dan tokoh politik, untuk turut serta mendinginkan suasana dan memberikan kesejukan. Pada pertemuan itu, Prabowo juga sempat memberi masukan soal kondisi ekonomi saat ini. Pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berlangsung selama 2 jam di sebuah ruangan di lantai 2 rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo dan Jokowi keluar dari dalam rumah sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut baik kunjungan Presiden Joko Widodo ke kediamannya. Prabowo menyatakan meski berbeda pendapat, namun dirinya tetap akan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah demi menjaga keutuhan NKRI. Saya hubungannya baik sama beliau. Pernah rival, ya kan? Tapi beliau juga baik sama saya baik sama. Jadi komunikasi itu baik dan saya kira itu bagus ya dalam budaya bangsa. Kita selalu boleh berbeda pendapat, kadang-kadang tajam. Ya saya juga terang-terangan sama menteri-menteri beliau, sama beliau juga Pak, kadang-kadang Gerindra keras. Karena kita bertanggung jawab kepada konstituen kita. Tapi di ujungnya kita punya kepentingan yang sama, NKRI, kita ingin menjaga. Dan dari awal juga saya sampaikan, saya yakin beliau sebagai patriot, keinginan beliau juga yang terbaik untuk bangsa. Saya patriot, saya ingin yang terbaik. Jadi dalam hal-hal tertentu ya kita harus ketemu dan kita harus menyampaikan. Dan beliau sangat terbuka. Beliau minta pandangan saya tentang beberapa hal dan saya sampaikan. Dan saya bilang saya siap setiap saat diminta oleh pemerintah untuk terus memberi masukan demi kepentingan rakyat dan bangsa. Silaturahmi Jokowi juga bagian dari konsolidasi politik untuk membentuk kekuatan rakyat meredam gejolak politik pilkada serentak. Isu SARA yang saat ini telah melebar ke media sosial menyebabkan Presiden Jokowi mau tidak mau harus berkonsolidasi ke semua kekuatan di negeri ini. J. Kristiadi juga menduga adanya pembelaan terhadap Ahok oleh pemerintah Jokowi karena Ahok merupakan simbol dari kekuatan politik yang potensial untuk bergabung di Pilpres 2019 mendatang. Suasana akrab tergambar saat Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto memberi contoh bagaimana seharusnya demokrasi dan kebesaran hati ditunjukkan. Tak ada ketegangan di antara keduanya, justru suasana akrab yang tercipta. Keduanya tertawa lepas, seolah telah melupakan persaingan 2 tahun yang lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo disuguhi hidangan makan siang oleh tuan rumah.
Nasi goreng andalan Prabowo pun menjadi menu santap siang keduanya. Makan siang, kemudian saya diberi hadiah topi oleh Pak Prabowo. Usai pertemuan, keduanya juga sempat menunggangi kuda milik Prabowo. Kuda yang dinaiki Presiden berwarna putih dengan nama Salero. Sedangkan Prabowo menunggangi kuda coklat bernama Prince. Dan beliau rupanya punya bakat naik kuda. Karena beliau punya kelebihan, badannya ringan, Pak. Jadi kuda itu suka yang ringan-ringan. Tak mau kalah, Presiden Joko Widodo pun mengatakan oleh karena tubuhnya yang ringan, Salero pun tersenyum senang saat ia tunggangi. Kan kudanya besar sekali, saya kan ringan. Jadi saya lihat kudanya senyum-senyum senang. Bertemunya Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjukkan tak selamanya para tokoh bangsa yang berniat mulia membenahi negeri ini harus terus berseberangan. Tak semestinya pula perseteruan yang mungkin pernah terjadi terus dipelihara. Demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia, semua ego dan kepentingan pribadi harus disingkirkan. Jokowi dan Prabowo sudah bertemu 3 kali. Pertemuan pertama terjadi 17 Oktober 2014 di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan kedua berlangsung pada 29 Januari 2015 di Istana Bogor, Jawa Barat. Dan pada 31 Oktober 2016 menjadi pertemuan ketiga mereka bertempat di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah bertemu Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo bertemu tokoh-tokoh agama yang terdiri dari ulama dan pimpinan ormas keagamaan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Didampingi Menteri Agama, Menko Polhukam, dan Mensesnek, Jokowi berharap para ulama ikut menjaga dan menciptakan suasana sejuk di tengah masyarakat. Saya ingin menyampaikan soal upaya kita bersama-sama tetap menjaga NKRI kita, negara kesatuan Republik Indonesia kita untuk tetap berdiri kokoh menjadi bangsa yang maju, karena dari beberapa pertemuan kami dengan kepala-kepala negara, terutama anggota AUKI, mereka menyampaikan sangat menghargai apa yang terjadi di Indonesia, baik mengenai kerukunan, baik hubungan antara ulama dan umaro, juga kehidupan sehari-hari keagamaan kita, mereka sangat. Pertemuan ini menyepakati beberapa hal, salah satunya penyelesaian dugaan penistaan agama yang dilakukan Cagup Petahana Basuki Cahayapurnama. Proses hukum dinilai sebagai jalan terbaik. Para ulama juga menghargai komitmen Presiden Jokowi yang menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan. Peristiwa Gubernur DKI yang pernyataan Gubernur di Pulau Seribu yang kemudian berkembang menjadi tidak menentu, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik, tidak hubungan dengan pilkada, tapi kemudian dikait-kaitkan dengan berbagai masalah, kemudian menjadi tidak proporsional lagi, bahkan sudah di luar konteks, sehingga masalah ini menjadi begitu mengganggu dan hiruk pikuk. Karena itu semua kita sepakat bahwa supaya ini diproses secara terhormat, secara proporsional melalui proses hukum. Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan beliau tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah ini. Kita juga bersepakat untuk menghimbau kalau nanti kemungkinan ada demonstrasi,
Ya, kita sepakat dengan pernyataan Presiden bahwa di negara Republik ini memang demonstrasi tidak dilarang sepanjang sesuai dengan peraturan itu. Setelah masyarakat disuguhi suasana damai dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, 2 hari kemudian, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pertemuan dilakukan di kediaman Yusuf Kala di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Mantan pasangan kepala negara dan wakil kepala negara pada periode 2004-2009 itu bertemu sekitar pukul 8 malam. 2 tokoh nasional itu bertemu untuk membahas situasi nasional yang berkembang akhir-akhir ini. Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, meminta pemerintah untuk tidak menyikapi secara berlebihan dan tetap memberi rasa aman kepada masyarakat. Masukannya ya kita tenang aja semua. Pak JK, Semua. apa Pak SBY mengklarifikasi kalau dia nggak terlibat atau apa gitu terkait 4 November? Ada dugaan kalau SBY salah satu orang yang memotori pergerakan. Saya tidak percaya. Kita tidak bahas itu, hanya ingin menyampaikan saran-sarannya bagaimanapun pernah di pemerintahan 10 tahun, di militer lama, memberikan saran-saran bagaimana kita koordinasi apabila timbul masalah-masalah nanti pada tanggal 4. Jangan nanti terjadi seperti katakanlah waktu Trisakti, waktu apa, waktu itu. Jadi bagaimana kita tenanglah, dan karena jangan dihubungkan antara pilkada dengan kemungkinan tanggal 4 itu. Jadi beliau juga akan Demokrat akan lebih soft supaya jangan menimbulkan masalah-masalah. Usai menemui Wakil Presiden Yusuf Kala, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Menko Polhukam Wiranto di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pertemuan SBY dengan Wiranto berlangsung tertutup selama setengah jam. Usai pertemuan, SBY tidak memberikan penjelasan apapun kepada wartawan. Sementara Menko Polhukam Wiranto mengaku pertemuan tersebut hanyalah silaturahim biasa. Jadi yang kita bincangkan adalah hal-hal yang menyangkut tentu tugas pokok Menko Polhukam, masukan-masukan dari beliau. Apalagi beliau kecuali Menko Polhukam juga sebagai mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode, tentunya ya, banyak hal yang dapat diberikan, dapat disampaikan kepada saya untuk menjadi bahan ya, dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagai Menko Polhukam. Kondisi-kondisi seperti ini kan diperlukan. Masih terkait dengan diplomasi antara tokoh bangsa, pada 2 November lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman. Setelah mengadakan pertemuan tertutup sekitar 2 jam, Prabowo dan Sohibul mengimbau seluruh warga menjaga ketertiban dan kedamaian di ibu kota Jakarta. Mereka juga meminta agar pengunjuk rasa tetap waspada dengan pihak lain yang ingin menunggangi aksi damai 4 November. Pertemuan antara para tokoh-tokoh nasional banyak mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan. Hal ini karena pertemuan-pertemuan itu disebut dapat meredam potensi konflik yang bisa terjadi menjelang berlangsungnya unjuk rasa pada 4 November 2016. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.